Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andeswani Ahmad Ridwan MM selaku dosen pembimbing, yang terhormat Bapak Khairul Aziz Husyairi SEMSI selaku dosen moderator, dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ade Lufi dengan NIM J3J118155, mahasiswa program studi manajemen agribisnis Sekolah Vokasi IPB. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil ide pengembangan bisnis saya dengan judul Pendirian Unit Bisnis Pengolahan Chicken Nugget di PT AS Putra Sinergi Perdana Kabupaten Kuningan. Latar belakang dari ide pengembangan bisnis ini yaitu salah satu subsektor agribisnis adalah agribisnis bidang peternakan. Ruang lingkup agribisnis ini cukup luas, mencakup subsistem hulu, budidaya, dan hilir. PT AS Putra Sinergi Perdana adalah unit perusahaan AS Putra Group pada subsistem hilir, yaitu bagian Chicken Processing Division berupa rumah potong ayam dan bagian pemasaran berupa toko retail CH. Berikut data produksi rumah potong ayam pada bulan Maret dan April tahun 2021. Pada tabel 1 menunjukkan adanya peningkatan produksi antara bulan Maret dan April pada rumah potong ayam sebesar 501 kg atau meningkat sebesar 1,3%. Peningkatan produksi ayam potong ini tidak disertai dengan meningkatnya penjualan pada toko retail CH. Hal ini mengakibatkan stok daging ayam pada cold storage bertambah. Kurangnya penanganan pada kelebihan stok ayam potong ini mengakibatkan daging ayam memiliki penampilan yang kurang menarik, seperti berwarna kehijauan. Daging ayam yang memiliki penampilan yang kurang menarik sulit untuk dijual kembali karena tidak diminati. Daging ayam yang tidak terjual selanjutnya menjadi afkir. Stok ayam potong yang paling banyak adalah bagian paha, yaitu sebesar 699 kg pada bulan April tahun 2021. Salah satu cara untuk mengurangi kelebihan stok ayam potong yaitu mengolahnya menjadi produk turunan yang memiliki daya simpan lebih panjang. Daging ayam dapat diolah menjadi produk turunan berupa frozen food atau makanan beku. Adanya permintaan produk frozen food pada toko retail CH ini dapat dimanfaatkan menjadi peluang pasar bagi perusahaan. Data menunjukkan adanya peningkatan permintaan terhadap produk frozen food di toko retail CH. Selain itu, data permintaan frozen food ini digunakan sebagai alternatif pemilihan produk yang akan diproduksi. Berdasarkan data, produk frozen food yang paling diminati di toko CH adalah nugget. Pengembangan produk menjadi chicken nugget ini bertujuan untuk mengurangi ruang penyimpanan, meningkatkan nilai tambah produk, dan memperpanjang daya simpan produk. Adapun tujuan dari kajian pengembangan bisnis ini, yang pertama, merumuskan ide pengembangan bisnis dengan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada PT AS Putra Sinergi Perdana. Yang kedua, menyusun ide pengembangan bisnis berupa perencanaan pendirian unit bisnis Chicken Nugget berdasarkan aspek pemasaran, produksi, organisasi manajemen, sumber daya manusia, kolaborasi, dan finansial. Selanjutnya, keragaman perusahaan. Yang pertama, sejarah dan perkembangan. AS Putra didirikan pada tahun 1984 oleh Bapak Haji Dudung Dulajid dengan mendirikan peternakan ayam petelur sebanyak 500 ekor. Selanjutnya pada tahun 1997, unit perusahaan bertambah menjadi budidaya ayam petelur dan broiler. Pada tahun 2007, perusahaan membuka rumah potong ayam, namun masih berbentuk sederhana dan kurang optimal. Pada tahun 2016, perusahaan on-farm mengganti kandangnya yang semula berbentuk open house menjadi closed house. Pada tahun 2020 didirikan PT AS Putra Sinergi Perdana yang dalam operasionalnya memproduksi ayam potong segar dengan lovebird yang berasal dari PT AS Putra Internal Farm. Selanjutnya, organisasi dan manajemen. Struktur yang diterapkan oleh perusahaan saling terkait dalam setiap bidang yang dijalankan. PT AS Putra Sinergi Perdana dipimpin oleh 3 direktur, yaitu direktur utama, direktur operasional, dan direktur business and development, yang membawahi manajer operasional sebagai pengelola kegiatan unit bisnis. Lalu karyawan terbagi menjadi bidang business and development dan bidang operasional. Selanjutnya sumber daya perusahaan. PT AS Putra Sinergi Perdana memiliki sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan. Untuk sumber daya fisik terdiri dari lahan, bangunan, peralatan kantor, dan peralatan operasional. Untuk sumber daya manusia yang dimiliki yaitu tenaga kerja sebanyak 53 orang. Dan sumber daya keuangan berasal dari modal pribadi pemilik. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Dimulai dari rumusan ide pengembangan bisnis. PT AS Putra Sinergi Perdana memiliki faktor internal berupa kelemahan. Yang pertama, kurang adanya penanganan pada kelebihan produksi daging ayam. Yang kedua, beberapa bagian daging ayam kurang diminati konsumen. Dilihat dari faktor eksternal, perusahaan memiliki peluang, yaitu
Yang pertama, adanya teknologi dapat menunjang kegiatan bisnis. Yang kedua, masyarakat membutuhkan makanan yang praktis dan bergizi. Yang ketiga, memiliki hubungan yang baik dengan pemasok. Yang keempat, adanya konsumen potensial di wilayah toko. Rumusan ide pengembangan bisnis ini diperoleh dari alternatif strategi WO atau Weakness Opportunity, yaitu meminimalisir kelemahan pada faktor internal dan memanfaatkan peluang pada faktor eksternal, sehingga didapatkan ide pengembangan bisnis, yaitu pendirian unit bisnis pengolahan chicken nugget. Yang selanjutnya dilakukan perencanaan bisnis yang terdiri dari analisis finansial dan non-finansial. Selanjutnya perencanaan produk. Produk yang diproduksi adalah chicken nugget dengan merek dagang CH Chicken Nugget, yang terdiri dari dua ukuran kemasan, yaitu kemasan 250 gram dan 500 gram. Untuk bahan baku utama yang digunakan yaitu daging ayam, bagian paha dan dada. Bahan baku lainnya yaitu telur, tepung terigu, bumbu-bumbuan, dan rempah-rempah. Untuk kemasan menggunakan plastik frozen food yang telah di-print sebelumnya. Berikut desain kemasan dari CH Chicken Nugget. Selanjutnya perencanaan pasar dan pemasaran. Yang pertama strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang digunakan yaitu strategi STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama segmenting. Segmentasi pada aspek demografis, yaitu berdasarkan usia dari mulai anak-anak hingga dewasa. Untuk jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, yang memiliki pendapatan menengah ke bawah hingga menengah ke atas, dan memiliki pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, pegawai, dan wira swasta. Selanjutnya segmentasi pada aspek psikografis, yaitu masyarakat yang memiliki gaya hidup praktis. Yang kedua, targeting. Target pasar yang menjadi sasaran utama untuk pemasaran CH Chicken Nugget yaitu masyarakat wilayah toko, khususnya ibu rumah tangga. Yang ketiga, positioning. Posisi produk chicken nugget yang diproduksi PTS Putra Sinergi Perdana adalah chicken nugget yang berkualitas, sehat, praktis, dan terjangkau. Dengan tagline, CH, ceriakan harimu. Selanjutnya, bauran pemasaran. Yang digunakan yaitu 4P. Product, price, place, dan promotion. Untuk produk yang ditawarkan oleh PTS Putra Sinergi Perdana merupakan produk olahan daging ayam berupa chicken nugget dengan harga jual yang ditetapkan pada produk chicken nugget adalah 12.000 untuk kemasan 250 gram dan 25.000 untuk kemasan 500 gram. Untuk tempat pendistribusian, CH Chicken Nugget akan dijual di toko CH yang terdiri dari Gerai Awirarangan, Ciporang, Cilimus, Luragung, serta Warung Cikaso dan Alam Asri. Untuk promosi produk akan dilakukan secara langsung di toko dan online dengan melakukan branding produk di media sosial yaitu Instagram. Selanjutnya perencanaan produksi. Lokasi produksi berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Awirarangan, Kecamatan Kuningan. Selanjutnya perencanaan kapasitas produksi. Produksi dilakukan 2 kali dalam 1 minggu. Produksi pada tahun pertama menggunakan daging ayam 25 kg yang menghasilkan 133 bungkus kemasan 250 gram dan 68 bungkus kemasan 500 gram. Berikut rincian perencanaan kapasitas produksi. Selanjutnya, teknologi yang digunakan adalah bowl cutter Vomac, steamer, freezer, pencetak nugget SKU, timbangan, bench sealer, kipas angin, dan peralatan memasak manual. Selanjutnya, proses pembuatan chicken nugget. Dimulai dari persiapan alat dan bahan, kemudian pembuatan adonan, kemudian pembuatan chicken nugget, selanjutnya pengemasan chicken nugget, dan yang terakhir pembukuan dan penyimpanan. Selanjutnya, perencanaan organisasi manajemen. Perencanaan organisasi manajemen pada ide pengembangan bisnis ini adalah menambah unit bisnis chicken nugget pada struktur organisasi perusahaan sebagai unit bisnis baru. Penambahan sumber daya manusia diperlukan pada kajian pengembangan bisnis ini guna mendukung kegiatan bisnis. Berikut struktur organisasi unit bisnis chicken nugget. Selanjutnya, perencanaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dibutuhkan adalah kepala bagian, supervisor marketing, admin order, bookkeeper, koordinator produksi, yang masing-masing membutuhkan 1 orang tenaga kerja, dan operator produksi yang membutuhkan 3 orang tenaga kerja. Masing-masing jabatan telah ditentukan job specification dan job description-nya. Untuk gaji dan upah akan disesuaikan berdasarkan job specification dan job description-nya. Selanjutnya, perencanaan kolaborasi. Yang pertama, perusahaan dapat bekerja sama dengan produsen peralatan manufaktur untuk pengadaan sarana dan prasarana produksi.
Yang kedua, perusahaan dapat bekerja sama dengan pemasok bahan baku sebagai pengadaan input produksi. Yang ketiga, perusahaan dapat bekerja sama dengan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Makanan. Selanjutnya, perencanaan keuangan. Asumsi-asumsi digunakan pada ide pengembangan bisnis ini. Yang pertama, umur bisnis pada pendirian unit bisnis Chicken Nugget yaitu 10 tahun. Modal yang digunakan merupakan modal sendiri, perhitungan biaya penyusutan menggunakan metode garis lurus, produksi tahun pertama berlangsung selama 8 bulan, dan tahun berikutnya 12 bulan. Asumsi kegagalan produksi Chicken Nugget adalah 1% per tahunnya. Tingkat suku bunga yang digunakan sebesar 3,5% menggunakan suku bunga rata-rata pada Bank Indonesia. Pajak UMKM yaitu 0,5% sesuai PP nomor 23 tahun 2018. Perhitungan gaji karyawan dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan manajer operasional. Selanjutnya, analisis finansial. Analisis finansial yang dilakukan adalah perencanaan investasi, perencanaan biaya operasional, dan pendapatan bisnis. Biaya investasi unit bisnis Chicken Nugget yang dikeluarkan pada tahun pertama memulai kegiatan adalah Rp289.895.850. Biaya investasi ini dapat dikeluarkan kembali setelah habis umur ekonomisnya yang disebut investasi. Untuk rincian biaya investasi dapat dilihat pada tabel. Biaya tetap pada rencana pengembangan unit bisnis Chicken Nugget terdiri dari biaya listrik, alat tulis kantor, biaya perawatan mesin, biaya telepon, biaya internet, gaji karyawan, pajak bangunan, tunjangan, dan biaya penyusutan. Untuk biaya tetap, rinciannya dapat dilihat pada tabel. Biaya variabel pada rencana pengembangan unit bisnis Chicken Nugget ini terdiri dari biaya pembelian bahan baku, kemasan, isi ulang gas, kardus, sabun cuci, isi ulang air, dan upah operator produksi. Untuk rincian biaya variabel dapat dilihat di tabel. Penerimaan pada rencana pengembangan bisnis Chicken Nugget berasal dari penjualan Chicken Nugget ukuran 250 dan 500 gram. Jumlah penerimaan dipengaruhi oleh waktu dan jumlah produksi pada setiap tahunnya. Berikut uraian penerimaan. Selanjutnya, analisis laba rugi. Pada perencanaan pengembangan bisnis diperoleh hasil laba bersih setelah pajak pada tahun pertama yaitu minus Rp689.016. Pada tahun kedua dan ketiga didapatkan hasil Rp62.102.028 per tahun. Dan tahun keempat hingga tahun 10 didapatkan hasil Rp114.500.747 per tahun. Selanjutnya, analisis kelayakan usaha. Yang pertama, NPV mendapatkan hasil Rp644.492.980 yang berarti layak karena telah memenuhi kriteria. Selanjutnya, IRR mendapatkan hasil 37,49% yang berarti layak karena telah memenuhi kriteria kelayakan. Selanjutnya, gross BC yang mendapatkan hasil 1,17 yang berarti layak karena telah memenuhi kriteria. Selanjutnya, net BC mendapatkan hasil 3,46 yang berarti layak karena telah memenuhi kriteria. Selanjutnya, payback period mendapatkan hasil 3 tahun 11 bulan yang berarti layak karena telah memenuhi kriteria. Selanjutnya, analisis switching value. Dari perubahan kenaikan biaya input daging ayam dihasilkan 48,95% dan perubahan penurunan permintaan Chicken Nugget dihasilkan 32,33%. Simpulan dari ide pengembangan bisnis ini yaitu ide pengembangan bisnis ini muncul dengan memanfaatkan kelemahan dan peluang yang ada di perusahaan, yaitu pendirian unit bisnis Chicken Nugget. Hasil analisis non-finansial dan finansial perencanaan bisnis menunjukkan bahwa pengembangan bisnis ini layak untuk dijalankan karena didapatkan hasil analisis kelayakan bisnis yang layak. Untuk saran yang bisa diberikan, perusahaan dapat mengaplikasikan pengembangan bisnis ini karena berdasarkan analisis menunjukkan kelayakan dan dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Dari hasil analisis switching value terhadap penurunan permintaan Chicken Nugget sebesar 32,33%, yang berarti penurunan permintaan tidak boleh melebihi presentasi tersebut, karena dapat mengakibatkan bisnis menjadi tidak layak. Perusahaan dapat mengantisipasi risiko tersebut dengan meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar melalui kegiatan promosi, dan memberikan pelatihan terhadap tenaga kerja. Sekian presentasi hasil ide pengembangan bisnis saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.